Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Hidayati SPD, Kepala Sekolah TK TA Margahayu, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, selaku delegasi Lomba Kepala Sekolah Berprestasi ZPMNU Kabupaten Demak, siap untuk maju bersama. Saya di sini akan memaparkan best practice tentang pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan kemampuan bahasa di TK-TA Margahayu. Dengan latar belakang, yang pertama pentingnya kemampuan bahasa, karena di sini saya memiliki gagasan bahwa bahasa adalah salah satu alat yang sangat penting untuk bermasyarakat ataupun untuk meningkatkan kemampuan anak dalam meningkatkan kecerdasan maupun intelektual anak. Untuk yang kedua, rendahnya kemampuan bahasa anak. Karena di zaman era digital saat ini, banyak anak-anak yang kurang bisa menyampaikan bahasa melalui lisan. Karena di sini anak-anak sering bermain dengan HP ataupun dengan gambar-gambar yang tidak ada penjelasan dari orang yang lebih dewasa di lingkungannya. Yang ketiga, pengembangan kemampuan bahasa anak melalui pembelajaran digital. Di sini saya mempunyai gagasan bahwa untuk meningkatkan bahasa melalui pembelajaran digital, anak lebih antusias, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya mempunyai ide atau gagasan ini bahwa di lembaga TK-TA Margahayu dengan adanya pembelajaran melalui digital, kita bisa memaksimalkan untuk meningkatkan bahasa anak melalui media-media yang tersedia di lembaga kami. Misalnya di sini saya ada televisi, ada laptop, dan alat digital lainnya. Kemudian rumusan masalah yang kita temukan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui pembelajaran digital di TK-TA Margahayu. Dengan pencapaian dengan rumusan masalah tadi, saya mempunyai tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui pembelajaran digital. Dengan tujuan penelitian ini, kita sebagai pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyukseskan bahasa anak untuk mengembangkan bahasa yang lebih intelektual dan lebih banyak ide-ide yang muncul dari pikirannya anak-anak. Selanjutnya, pemanfaatan penelitian. Pemanfaatan penelitian bagi anak. Dengan adanya pembelajaran melalui digital, anak lebih leluasa untuk menyampaikan informasi dengan bahasa-bahasa yang intelektual. Jadi, ketika anak-anak tadi di rumah melihat atau nonton HP dengan tidak ada pendampingan, anak tidak bisa menyampaikan, tidak mengeksplor hasil yang dilihat atau tadi yang dicermati di HP. Ketika kita di lembaga ada pembelajaran digital, anak-anak antusias. Ketika mau menyampaikan informasi, bisa langsung disampaikan. Oleh karena itu, otomatis secara tidak direncana, anak-anak bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang saat itu juga diterima informasi dari pikiran, kemudian langsung disampaikan melalui lisannya anak-anak sendiri. Jadi lebih luas untuk pengembangan pengetahuan anak-anak melalui pembelajaran digital tadi. Kemudian pemanfaatan penelitian dengan guru, ya. Alhamdulillah, guru merasa tidak terbatas untuk menyampaikan pembelajaran. Ruang lingkupnya lebih luas.
Jadi ketika mau mengadakan kegiatan, media yang ada di dalam digital itu lebih luas dan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak merasa tidak bosan dan ibu guru pun lebih pengalaman, lebih bisa menyampaikan informasi-informasi yang tidak ketinggalan dengan zaman saat ini. Jadi lebih modern dalam menyampaikan informasi dan tidak repot untuk mencarikan media yang ada di sekitar kita. Pemanfaatan penelitian untuk sekolah. Saat ini masyarakat sudah menilai bahwa lembaga kami bisa mengikuti zaman. Up to date-nya tidak pernah ketinggalan. Jadi ketika ada perkembangan informasi, perkembangan pembelajaran, perkembangan IT di tingkat apapun, alhamdulillah lembaga kita bisa mengikuti. Selanjutnya, saya mengangkat best practice tentang pembelajaran digital untuk meningkatkan bahasa anak di TK TA Margahayu dengan landasan teori sebagai berikut, yaitu digital. Digital adalah alat transformasi, alat komunikasi, alat media sosial yang ruang lingkupnya tidak terbatas. Yang kedua, dengan landasan bahasa. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan informasi, sangat penting untuk menerima informasi, dan sangat penting untuk berkolaborasi atau untuk menyambung rasa kepada lawan bahasa ataupun lawan orang, begitu. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan kualitatif tindakan kelas. Dengan adanya kualitatif pendidikan kelas, saya melalui alur penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Ketika saya sudah beberapa waktu lalu mengidentifikasi masalah, di situ banyak ditemukan anak-anak kurang untuk menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan teman mainnya atau teman sebayanya. Nah, kemudian saya di sini mempunyai perencanaan bahwa kita harus bisa mengembangkan bagaimana cara untuk menyampaikan pembelajaran supaya anak-anak lebih antusias untuk bisa berkomunikasi. Nah, di sini saya membuat perencanaan. Setelah kita membuat perencanaan melalui peningkatan bahasa melalui digital, saya melaksanakan perencanaan tersebut. Setelah beberapa waktu saya observasi, alhamdulillah ada peningkatan. Hasilnya di awal sebelum saya melaksanakan tindakan kelas, ya, ini hasilnya masih di bawah 6% sebelum tindakan kelas. Setelah melaksanakan tindakan kelas yang pertama, siklus pertama, saya bisa mencapai sampai 8%. Saya laksanakan 3 kali pelaksanaan penelitian itu. Terus untuk jenjang siklus yang kedua, alhamdulillah dengan pembelajaran melalui digital, saya bisa menghasilkan persentase hampir 10%. Jadi untuk peningkatannya sangat signifikan. Jadi untuk peningkatannya lebih berhasil dan anak-anak benar-benar bisa menyampaikan informasi melalui bahasa anak itu sendiri. Dan di sini saya memaparkan gambar ketika saya melaksanakan pembelajaran melalui digital. Misalnya di tema alam semesta. Nah, di sini anak-anak
Ketika dilihatkan gambar matahari dengan sendirinya, anak-anak langsung menyeletuskan bahasa-bahasa anak. Matahari, matahari. Hurufnya, ada M, ada A, T, A. Dengan otomatis anak-anak mengucapkan dengan bahasa lisan sesuai dengan gambar yang telah dilihatnya. Terus ini anak-anak semuanya menunjuk mana gambar mataharinya. Dengan otomatis anak-anak langsung menunjukkan gambar yang ada di layar. Jadi anak-anak ditunjukkan buku yang ini, anak-anak menunjuknya ke arah matahari karena sudah tahu kan dengan gambar ini yang diantaranya yang gambar matahari adalah itu. Semuanya menunjuk ke arah matahari, tidak menunjuk yang ditunjuk sama bu guru. Nah, dengan bahasa itu anak-anak bisa menyampaikan tidak itu bu, tidak itu bu, begitu. Untuk yang selanjutnya anak-anak juga saya ajak untuk bermain laptop. Di sini anak-anak belajar untuk memilih permainan dan untuk memilih film-film kartun yang biasa anak-anak disenangi. Nah, di sini dengan pengawasan ibu guru, bahasa anak di sini otomatis muncul. Saya pilih yang ini, itu ada upin-upinnya baru ngapain dah. Ini semuanya anak-anak bisa mengeluarkan bahasa-bahasa anak melalui gambar yang dilihat atau suara-suara yang dilihat di dalam laptop tadi, karena dengan pengawasan bahasa yang dikeluarkan otomatis bahasa yang positif. Dengan adanya kegiatan penelitian yang kita laksanakan, menghasilkan kesimpulan bahwa adanya peningkatan kemampuan bahasa anak dengan menggunakan pembelajaran digital. Jadi di sini saya atas nama lembaga TKTA Margohayu merasa berhasil dalam pembelajaran melalui digital akan meningkatkan bahasa anak. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.